yang mitos dan fakta yang masih belum jelas nih arahnya di luar sana, terutama sehubungan dengan USG. Nah, bikin USG sering-sering tuh bikin cacat, padahal sebenarnya kebalik. Karena USG itu kan dia menggunakan gelombang suara, kayak sonarnya kapal selam ya? Yes, betul. Jadi kalau seandainya dia usus itu kan di dalamnya udara. Gelombang suara itu kalau kena udara dia mantul. Akhirnya gambaran di dalam rahimnya nggak kelihatan. Tanya dokter. Salam sehat Sobat Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok hadir kembali dalam seri Tanya Dokter. Episode ini akan hadir tiap bulan menemani Anda dengan konten-konten kesehatan yang menarik yang akan dibawakan oleh dokter spesialis sebagai narasumbernya. Nah, episode 2 kali ini tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Akan membahas tentang topik yang sangat penting bagi Sobat Bayangkara sekalian dan juga calon ayah bunda di rumah. Kali ini akan ada saya, Dr. Rai, sebagai host, dan juga ada dokter spesialis kandungan, Dr. Olivia Widianti Budiman, SPOG. Boleh sapa-sapa dulu, dokter? Halo Sobat Bayangkara, para calon ayah dan bunda. Saya Dr. Olive bersama dengan Dr. Rai. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar dengan USG ya. Ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Olive ya dok ya, memang topik-topik mengenai kehamilan itu adalah topik yang sangat menarik dan sering kali ditanyakan oleh calon ayah bunda. Betul. Jadi tidak hanya mungkin yang di rumah, tapi juga dokter sering menemui kalau misalkan sedang memeriksa pasien di poli ya dok ya. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai USG dalam kehamilan. USG atau ultrasonografi adalah suatu modal pemeriksaan yang rutin dilakukan dalam pemeriksaan kehamilan. Bisa mengetahui pertumbuhan janin, kemudian adanya kelainan atau cacat bawaan, jenis kelamin, hingga persiapan untuk proses kelahiran itu sendiri. Nah, tapi sayangnya dok, memang USG ini banyak masyarakat yang masih belum memahami betapa pentingnya perannya USG. Kemudian masih belum mengetahui juga kapan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan USG. Bisa kita lihat di komentar-komentar yang masuk di Instagram kita ya dok ya. Di komentar yang pertama, itu ada yang menanyakan dok, dokter, kalau sering USG itu bisa membuat bayi di kandungan cacat, bener nggak dok? Itu komentar pertama ya dok. Komentar kedua ada lagi, USG itu apa bisa melihat semua jenis cacat bawaan? Kemudian yang ketiga, USG kan macam-macam ya dok. Nah, itu bedanya yang 2 dimensi sampai yang 4 dimensi, itu apa dok? Mana yang lebih bagus? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut memang banyak sekali ya dok ya yang penasaran sebetulnya tentang USG itu dan perannya dalam kehamilan. Mungkin sebelum kita masuk ke topik-topik tersebut, saya persilahkan Dr. Olive mungkin bisa cerita dulu apa itu USG dan apa peranannya dalam kehamilan itu sendiri. Oke, thank you Dr. Rai untuk waktunya. Jadi para Sobat Bayangkara di rumah, para calon ayah dan bunda, mungkin memang tadi banyak banget yang mitos dan fakta yang masih belum jelas nih arahnya di luar sana, terutama sehubungan dengan USG. Nah, USG sendiri ini memang betul adalah suatu metode untuk pemeriksaan penunjang untuk memastikan kira-kira kondisi dalam kandungan itu seperti apa. Kondisi itu maksudnya apa? Pertama, usia kehamilannya untuk dipastikan. Karena banyak ibu hamil yang kadang-kadang ditanyain usianya berapa, taksirannya kapan, dia masih bingung. Padahal sebenarnya taksiran persalinan itu sudah bisa diketahui dari sejak pertama kali melakukan pemeriksaan, terutama kalau misalnya sudah ada USG-nya di trimester 1. Karena ibaratnya kita istilahnya tubuh kita bisa lebih bongsor atau mungkin lebih kurus, tapi kan umurnya tetap sama ya. Bukan berarti kalau saya bongsor terus kemudian saya jadi lebih tua, padahal dari usia saya. Nah, itu yang seringkali menjadikan kesalahan sehingga taksiran persalinannya penting banget untuk seorang ibu hamil nanti tahu kapan sih waktunya nanti untuk bersalin yang penting gitu ya. Karena taksiran persalinan itu adalah 40 minggu usia kehamilan. Gitu. Dan kemudian masalah tadi yang kedua, kadang-kadang orang berpikir, dok katanya kalau misalnya bikin USG sering-sering tuh bikin cacat, padahal sebenarnya kebalik dokter Rai. Dengan melakukan pemeriksaan USG di waktu yang tepat oleh operator yang tepat, artinya memang yang punya kompetensi untuk USG, itu bisa kita melakukan screening kelainan pada bayi. Memang nggak 100% bisa kelihatan, karena terutama kelainan kromosom atau kelainan pada genetiknya itu tidak bisa kelihatan. Yang bisa kita lihat hanyalah kelainan organ.
Ya, organik aja. Jadi yang bisa kelihatan kasat mata. Misalnya, kadang-kadang orang dengan hidrosefalus, misalkan janin dengan hidrosefalus, atau mereka yang dengan bibir sumbing yang paling sering tuh, atau spina bifida, itu bisa dilihat dengan melakukan pemeriksaan USG. Atau bahkan kadang-kadang omphalocele atau gastrosisis, di mana perutnya tidak bisa menyatu dengan baik sehingga sebagian dari isi perutnya keluar. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat dari USG. Cuman memang momen-momen tadi itu penting. Kita harus tahu momennya kapan sih untuk melakukan pemeriksaan USG. Karena kalau momennya nggak pas, tentunya jadinya nggak bisa kelihatan. Gitu. Contohnya, nggak cuman itu sih, cuman misalkan di trimester 1, banyak orang yang kemudian mungkin bertanya-tanya nih, kapan sih gue harus USG gitu kan? Padahal sebenarnya USG di trimester 1 itu penting untuk usia kehamilan dan juga untuk memastikan posisi kantong kehamilannya di mana. Karena banyak yang kemudian mungkin para Sobat Bayangkara nih pernah dengar namanya hamil ektopik, hamil di luar kandungan. Ini sebenarnya kalau dia belum pecah kita masih bisa atasin dan mungkin tidak perlu sampai operasi gitu. Karena bisa dengan obat-obatan tertentu, memang obat-obatan sitostatika ya. Gitu. Tapi kalau masalahnya adalah karena seringkali tidak ketahuan, maka pasien datang dalam kondisi dia sudah shock, sudah ada perdarahan di dalam kandung, dalam perut. Nah, itulah sebabnya penting untuk dilakukan namanya USG di trimester 1 di awal. Jadi justru di 3 bulan pertama itu harusnya di minggu keberapa, Dok? Jadi pertama Jadi kali sebenarnya USG. idealnya justru waktu pertama kali kita dapat tes packnya positif, apalagi sudah tegas, itu sudah bisa dilakukan USG. Langsung berangkat ya. Jadi begitu tes packnya positif langsung berangkat karena memang bukan cuman dilihat organ. Kalau organ mungkin belum banyak yang terbentuk ya, Dok. Belum ada terbentuk. Malah yang dilihat adalah usia kehamilan, posisi kantung kehamilannya itu di dalam rahim atau di luar rahim, seperti itu, Dok. Betul, karena pada saat tes packnya positif itu yang kita baru bisa lihat biasanya kan itu kira-kira usia 4 minggu ya. 4-5 minggu itu memang cuma baru kantong aja. Jadi belum ada janinnya. Tapi jangan kemudian panik, aduh gimana nih kok saya cuma kantong doang, nggak ada janinnya. Memang di usia itu seperti itu. Gitu ya. Tapi kita penting untuk tahu kantongnya ada di mana. Supaya kita bisa tahu kemudian kira-kira nih kondisi kehamilannya aman untuk dilanjutkan atau tidak. Seandainya kita tidak dapatkan kantong kehamilannya, atau mungkin kantong kehamilannya justru kita temukan tidak di dalam rahim, itu maka kita bisa lakukan tindak lanjut selanjutnya. Oh, jadi jangan sampai terlambat dulu, karena memang kasus yang sering saya temukan juga, Dok, kebanyakan karena mereka nggak USG dulu, ketahuannya hamil di luar di luar rahim, itu pas sudah pecah gitu. Betul. Nah, dan biasanya kadang-kadang orang justru nggak sadar, malah cuman dikiranya sakit perut biasa, tapi kemudian shock, udah dalam kondisi shock berat, baru dia kemudian ke rumah sakit. Nah, ternyata sementara itu bahaya banget gitu loh, karena perdarahan di dalam perutnya nggak kelihatan, tapi pasiennya sudah bisa jatuh dalam kondisi shock. Gitu. Oh gitu. Jadi memang harus di awal tuh justru kita berangkat ya, kalau udah tes pack positif langsung periksa USG. Oke, itu pertanyaan yang sering ditanyakan pertama ya, Dok ya. Kemudian ada juga nih, Dok, yang mungkin suka bertanya, saya udah tes packnya positif tapi kadang USG-nya belum kelihatan. Itu maksudnya bagaimana, Dok? Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, Dokter Rai. Kadang-kadang pada saat tes packnya positif ada kalanya belum terlihat. Tapi belum terlihatnya ini kita harus tahu dulu nih, belum terlihatnya karena apakah USG yang dilakukan memang USG-nya sudah USG yang dari vagina atau masih USG dari perut. Jadi kadang-kadang pada trimester 1, terutama di awal-awal kehamilan, apalagi kalau tidak tahan pipis sebelumnya, kalau USG-nya dari perut sometimes nggak kelihatan. Karena USG itu kan dia menggunakan gelombang suara, kayak sonarnya kapal selam ya? Yes, betul. Jadi kalau seandainya dia usus itu kan di dalamnya udara, gelombang suara itu kalau kena udara dia mantul, akhirnya gambaran di dalam rahimnya nggak kelihatan. That's why kadang-kadang kalau misalnya kebetulan kalau kita kan ada transvaginal ya, jadi kita bisa lakukan transvaginal, itu akan melihat gambarannya lebih jelas. Tapi kalau misalnya belum kelihatan, kadang-kadang bisa juga terjadi kita bilang namanya frequency of unknown location. Jadi kita belum tahu kantongnya di mana. Kadang-kadang mungkin karena dia masih terlalu kecil. Kalau dia masih belum kelihatan, maka kita bisa evaluasi 2 minggu kemudian. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau tes packnya masih samar tuh memang sometimes belum kelihatan. Tapi gitu ada transvaginal tadi ya, Dok? Ya, kalau misalnya memang tidak, mungkin teman-teman ada yang juga mungkin yang nonton kan pastinya nggak cuma yang di Depok aja ya. Mungkin ada juga di daerah-daerah yang mungkin nggak ada USG transvaginal. Maka dia bisa lakukan dari perut tapi tahan pipis dulu.
Supaya kandung kencing yang terisi penuh itu bisa menghantarkan gelombang suaranya untuk menyampai ke rahim. Sehingga gambarannya akan lebih terlihat. Jadi sebenarnya itu ya fungsinya nahan kencing, harus penuh dulu kencingnya, Yes, itu supaya betul. gambaran USG-nya lebih kelihatan. Kalau Betul. fasilitasnya lengkap, bisa yang transvaginal, jadi masuk ke vagina ya dok, itu alatnya Betul, langsung alatnya kelihatan masuk di ke situ. vagina. Oke, jadi USG itu macam-macam ya, nggak cuma yang Macam-macam. kalau masyarakat mungkin taunya mungkin yang di perut aja pas sudah gede gitu ya, misalnya. Betul. Ternyata bisa juga yang transvaginal untuk di awal kehamilan gitu ya dok ya. Nah, tadi bahas yang dokter bilang USG itu memakai gelombang suara. Terus bedanya dengan radiasi itu apa dok? Karena tadi kan dokter bilang USG itu tidak bikin cacat, justru kecacatan janin itu ketahuan salah satunya dari USG. Nah itu bagaimana kaitannya dengan gelombang suara dan atau mungkin ada radiasi yang dipancarkan dari USG gitu dok? Kalau misalnya yang kita takut biasanya kan orang masalah radiasi itu berhubungan sama X-ray. Tapi kalau misalnya ronsen, kalau orang awam biasanya tahu ronsen ya. Kalau ronsen itu kan memang ada sinar radiasi X Sinar yang X-nya. kelihatan yang akan sampai ke tubuh kita. Tapi kalau untuk kalau misalnya USG yang digunakan itu adalah sonar. Jadi gelombang suara yang nanti dipantulkan dan diterima lagi oleh alatnya untuk kemudian diproses. Oke. Jadi tadi sistemnya seperti yang tadi, seperti sonarnya kapal selam gitu. Tapi syaratnya tadi dia harus terisi penuh cair di depannya kandung kemihnya kalau untuk trimester 1 atau air ketubannya juga harus cukup. Oh. Jadi sometimes kita tidak dapat melihat kelainan pada janin kalau seandainya air ketubannya sedikit. Oh, jadi karena Gitu. nggak terpancar udaranya. nggak Pertama terpantulkan. mungkin pantulannya jadi tidak bagus. Kedua, yang namanya kita mau melihat sesuatu harus ada kontrasnya. Contohnya kita mau lihat hitam harus ada putihnya. Kalau hitam sama hitam nggak akan kelihatan, gitu ya. Jadi kelainan organik bukan cuma sekedar momennya, tapi air ketuban itu penting banget. Dan air ketuban itu sebenarnya nggak cuma cukup dari minum aja, karena sebenarnya dari di atas 12 minggu itu janin sudah bisa berkemih sendiri dan which is air ketuban itu adalah isinya sebenarnya air Hasil kemih dari dari air kemih. bayinya. Dan kalau istilahnya nutrisinya nggak nyampe sama bayinya dengan baik, tentunya dia tidak bisa berkemih dengan baik. Contohnya kalau kita puasa, pas puasanya pasti pipisnya sedikit. Sedikit. Karena kita tidak makan, tidak minum. Bayinya juga seperti itu. Oh gitu. Jadi buat para calon ayah dan bunda sebelum USG juga pastiin nutrisinya bagus, minumnya juga bagus. Jadi minum ini yang penting adalah air putih. Air putih, bukan yang lain-lain ya dok? Bukan yang teh rasa-rasa. manis dan lain-lain. Karena sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu bahwa semua ibu hamil juga punya resiko kencing manis. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan Episode berikutnya ya, Dok, ya. episode berikutnya. Oke. Jadi intinya untuk mengetahui janinnya itu ada cacat atau enggak itu sebenarnya faktornya banyak. Tapi memang tadi seperti yang dokter sampaikan ya, timingnya, waktunya, kemudian juga kecukupan air ketubannya, terus persiapan tadi sebelum USG harus kandung kemihnya harus penuh. Jadi sebaiknya tuh kapan dok waktu-waktu yang baik atau penting untuk kita memeriksa USG itu? Oke, tadi kita udah nyebutin satu. Pada saat tes packnya positif, kita harus penting untuk melakukan pemeriksaan USG, ya. untuk memastikan kantongnya di dalam atau di luar. Oke. Awal Kemudian di kehamilan, trimester 1 kita bisa juga melakukan pemeriksaan terutama di 11-13 minggu. Oke, Ini biasanya kita 11-13 untuk minggu. melihat kemungkinan Down syndrome, kemungkinan spina bifida, kelainan pada kepala, akrania, anencefal, atau kelainan pada perut tadi, omfalokel, gastroschisis. Oke. Gitu. Down syndrome karena kita juga bisa melihat tulang hidungnya. Tulang hidung. Sama Oke. entinya atau ketebalan dari punuknya gitu. Punuk, Ya, iya. gitu. Jadi tapi ini memang kadang-kadang suka nggak selalu terlihat. Tadi balik lagi karena posisi janinnya juga kadang-kadang kita nggak bisa ngatur ya. Ibaratnya di dalam nih Dia nyumput, janinnya ya. lagi jungkir balik atau lagi tengkurap atau lagi ngumpet itu kan Iya. bisa-bisa aja. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting lagi adalah di 24 minggu. 24. Di 24 minggu itu organ-organ penting tubuhnya itu sudah terbentuk. Jadi dia bisa dilihat mungkin terutama masalah biasanya bibir sumbing ada atau enggak, kelainan pada organ intrakranial atau di dalam tengkorak. Jadi misalkan ada hidrosefalus kah, ada kelainan pada otak kah, atau mungkin jantungnya. Cuman memang jantung ini agak-agak sulit ya. Jadi karena kadang-kadang kita nyarinya 4 chamber, tapi memang ada beberapa yang mungkin kelainan-kelainan kecil kita sulit untuk melihat gitu ya. Kemudian kelainan pada perut, lambungnya dan lain-lain, dan kemudian ekstremitas. Dan biasanya di 24 minggu ini juga kelaminnya juga udah kelihatan. Jenis kelamin. Biasanya yang dicari-cari ibu sama bapak nih, ayahnya. kelaminnya apa? Justru kalau misalnya buat calon ayah bunda yang paling penting pada saat USG itu bukan hanya kelaminnya, tapi apakah kondisi bayinya sehat atau tidak, dan bagaimana posisi plasentanya. Karena
ini nanti janin akan plasenta berpengaruh juga ya. ya. Dan ini nanti biasanya pada saat menjelang persalinan di 34-36 kita akan lihat lagi nih. Pertama, bayinya beratnya sudah cukup atau tidak, posisi plasentanya menutupi atau tidak, kira-kira posisi janinnya, kepalanya sudah di bawah atau tidak gitu ya. Apakah ada penghalang untuk kemungkinan bisa lahir per vaginam atau dia harus sesar kira-kira gitu. Tapi biasanya kan tentunya kalau misalnya kita itu kan minimal ya Dokter Ai. Kalau seandainya paling baik adalah ANC atau kontrol kehamilan itu dilakukan rutin. Minimal sebulan sekali sampai dengan nanti di 36 dia mulai seminggu sekali. Kenapa? Karena banyak yang bisa berubah gitu loh. Artinya makan ibunya nanti akan juga berpengaruh terhadap bayinya. Bukan berarti sekarang bayinya cukup, pasti lahirnya cukup. Kadang-kadang kalau mamahnya mungkin lupa gitu ya, jadi mungkin dia lagi malas makan, atau mungkin justru dia lagi, wah karena udah dikit lagi nih, jadi makannya nggak dijaga, kadang-kadang justru bayinya bisa jadi melar atau ciut. Jadi kadang-kadang makanya pada saat USG-nya hasilnya berapa, pas lahirnya berapa, itu bisa ada selisih. Karena kan banyak yang terjadi. Iya, benar. Gitu. Sama kayak kita aja deh, kita lagi makan banyak juga bisa melar besoknya. Iya, tuh naik 1-2 kilo. Apalagi bayi itu mempengaruhi dari ibunya juga. Ibunya makan apa, ketubannya gimana, itu semua mempengaruhi ya dok ya berarti. Nah berarti kan tadi dokter sampaikan awal kehamilan, terus di 11-12 minggu untuk mulai mendeteksi 11-13 minggu. 11-13 minggu untuk mendeteksi kelainan bawaan yang awal. Kemudian pas organnya udah mulai sempurna, itu kurang lebih di 24 minggu ya dok ya. Sama pas mendekati persalinan tuh malah bisa jadi lebih sering karena tergantung perubahan dari posisi dan lain sebagainya. Plasenta juga dilihat ya dok ya, jadi nggak cuma janinnya aja. Nah, tapi kan dok, itu kan berarti memang seperti yang dokter sampaikan, USG bisa mendeteksi semua itu. Itu tapi USG kan macam-macam dok, tadi seperti yang komentar di awal. Ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, fetomaternal. Nah itu, semua itu apakah ada waktu-waktunya sendiri atau ada keunggulannya masing-masing gitu dok, yang membedakan USG itu? Oke, jadi sebenarnya kalau alatnya mungkin ada yang di satu alat bisa USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi seperti yang kita punya ya. Gitu. Tapi sebenarnya masing-masing punya fungsinya. Kalau misalnya dia 2 dimensi, itu dia gambaran yang dilihat akan seperti orang kayak potongan-potongan, kayak orang CT scan. Jadi dia akan potongan-potongan organnya yang terlihat. Ini untuk melihat kira-kira di dalam organnya, tadi contohnya kita ngelihat jantungnya ada masalah nggak gitu ya, fourth chamber atau tidak gitu ya. Kemudian ada kelainan-kelainan organik yang lain atau enggak. Untuk 3D dan 4D itu sebenarnya untuk melihatkan permukaan. Jadi dia merekonstruksi. Yang lebih gampang adalah ke permukaannya. Jadi contohnya misalkan kita biasanya orang mau lihat wajah, mau lihat yang lebih jelas. Mirip siapa ini? Yes, betul. Cuman bedanya 3D dan 4D, kalau 4D itu live, jadi dia bisa gerak. Tapi kalau 3D dia potongan gambar saja, gitu ya. Tapi sebenarnya 3D 4D nggak cuma itu doang sih. Jadi dia memang bisa ngelihat lebih jelas gambaran-gambaran organ tergantung yang dilihat apa. Tapi mostly yang sekarang dilakukan adalah seperti itu. Nah, sementara untuk fetomaternal itu bedanya adalah operatornya. Jadi kalau misalnya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi itu biasanya kan yang ngerjain dokter obgyn, ya obgyn umum. Nah kalau untuk yang fetomaternal itu yang melakukan adalah namanya dokter obgyn subspesialis fetomaternal. Jadi biasanya untuk pasien-pasien yang hamil dengan resiko tinggi, mereka yang kita curiga ada kecacatan, kita akan refer lagi ke dokter fetomaternal untuk second opinion. Artinya masalah operator ini penting banget. Karena kita bukan cuma ngelihat beratnya, bukan ngelihat jenis kelaminnya aja, tapi kita melihat kira-kira kesejahteraan bayinya masih bagus atau tidak, pertama. Kedua, kira-kira pertumbuhannya nanti dari waktu ke waktu itu sesuai atau tidak. Karena bisa aja tadinya bagus, terus kemudian jadi melandai karena satu dan yang lain hal. Kalau misalnya bisa dikoreksi, itu akan jadi baik. Gitu. Jadi penting ya, maksudnya operator meskipun tadi fasilitasnya macam-macam ya dok ya, sekarang juga udah canggih dan mungkin sudah banyak juga unit-unit yang bisa melakukan USG, tapi tetap butuh ahli yang kompeten untuk mendeteksi kelainan-kelainan tersebut. Karena yang dinilai nggak cuma pertumbuhannya, usianya, tapi juga tadi ada masalah di organ atau enggak pun, kalau kecurigaan terhadap kelainan organnya itu tinggi, ada kemungkinan dirujuk ya dok. Betul, dan dirujuknya nggak cuma ke fetomaternal dokter Rai. Jadi sometimes misalkan kita dapetin ada kemungkinan kelainan pada jantung. Kita tentunya harus merefer ibu hamil ini kemudian ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk nantinya pada saat dilahirin bayinya ini ada yang nangkep ibaratnya.
Oh, jadi Jangan nggak sampai cuma kita lahir, ya karena jangan sampai kita lahirin terus fasilitas kita tidak memadai, nanti bisa membahayakan bayinya. Karena merujuk bayi itu jauh-jauh lebih sulit daripada merujuk ibu hamil. Oke. Gitu. Jadi makanya itu penting. Mikirnya jauh ya dok, maksudnya nggak Betul. cuma pas hamilnya aja, tapi pas persalinan kita pikirkan nanti yang nangkep dokternya siapa ini. Nah, ruang bayinya Fasilitasnya, cukup atau ruang enggak? bayinya. Kalau dia Oke. butuh penanganan selanjutnya nih, bayinya nanti bisa atau enggak di tempat nanti dia Itu yang bersalin. penting ya. Gitu. Oke. Nah, tapi biasanya nih dok, kalau misalkan dengan kelainan-kelainan tadi gitu ya, terutama kita sudah bisa prediksi lah dari awalnya. Itu tapi seberapa akurat sih dok? Maksudnya bisa nggak kasus-kasus yang kayak saya udah rajin USG, tapi kok masih keluarnya ternyata kelainan bawaan, ada cacat. Itu sebenarnya gimana dok penjelasannya? Memang seperti yang mungkin di awal saya udah sebutin bahwa USG itu tidak ada yang 100%. Semua pemeriksaan apapun itu kan sebenarnya tidak ada yang 100% ya. Karena terutama kelainan kromosom sometimes tidak bisa kelihatan yang minor gitu. Contohnya kayak Down syndrome, nggak semuanya itu kelihatan jelas. Kadang-kadang yang defeknya minor itu baru kelihatan pada saat lahir, bahkan kadang-kadang ada yang dalam perjalanan pertumbuhannya baru kelihatan. Ya, gitu. Jadi memang tidak semuanya bisa dilihat dengan jelas. Tapi memang untuk kenapa perlu banget untuk screening, karena yang paling kita takutin kan kelainan-kelainan yang sifatnya mayor, masalah dengan jantung, masalah dengan kepalanya, istilahnya ada hidrosefalus atau tidak, kemudian masalah dengan mungkin tadi ada omphalocele gastroskisis dan lain-lain yang membutuhkan tindakan langsung setelah lahiran, itu yang kita harus screening di awal. Gitu. Jadi maksudnya nggak 100% tetap ya, tapi termasuk ini dok, kadang juga pasien nanya, saya dari HPHT usia kehamilan sekian, kok dari USG kayaknya beda-beda, nah itu yang dipakai yang mana dok biasanya kalau seperti Jadi itu? gini, sebenarnya kalau seandainya calon ibu ini dia punya USG di trimester 1 sama dokter obgyn tentunya ya, itu maka kita bisa pakai patokan itu. Oh, pakai yang USG Apalagi itu. kalau seandainya dia dapatnya di 8-13 minggu. Itu adalah momen yang paling akurat untuk menilai taksiran persalinannya kapan. Karena selisihnya hanya cuma 3-5 hari. Tapi makin gede dia baru USG. Misalkan kadang-kadang kan banyak yang mungkin nggak tahu HPHT-nya kapan. Iya, nggak tercatat, nggak hari-hari tercatat, terakhirnya. bingung usia kehamilannya Iya, sebenarnya kapan. betul. Terus kemudian udah gede baru USG. Nah kalau udah gede di atas 3, terutama di trimester 3 baru USG, sometimes itu kesalahannya bisa sampai 2 minggu, Dokter Ai. Padahal kan jauh sebenarnya lumayan. seperti yang kita tahu, momen untuk persalinan itu juga penting banget. Kalau dia kurang bulan juga jadi masalah, ketuaan juga jadi masalah. Dan buat 2 bayi. minggu itu sangat lumayan gitu betul. ya, dok, ya. Jadi kalau seandainya ternyata ya apa boleh buat sudah terlanjur baru datangnya di 3 bulan di trimester ketiga, maka biasanya kita akan minta untuk USG serial. Jadi di waktu yang lebih dekat, either 1 atau 2 minggu untuk kita lihat pertumbuhannya juga. Karena kan tadi faktor pertumbuhan beda-beda ya. Ada yang mungkin dia terlalu cepat pertumbuhannya. Tadi saya bilang bongsor mungkin. Bongsor, iya. Atau ada yang justru pertumbuhannya Kecil. justru terlalu slow, terlalu melandai. Nah, itu yang kita perlu nilai dari serial tadi gitu. Dan idealnya bareng sama dokter yang sama supaya istilahnya bisa membandingkan terdokumentasi dengan Yes, baik lah betul. ya. Berarti Jadi- memang nggak sembarangan juga yang menentukan kapan serial, kapan diulang lagi, itu semua keputusan dokternya gitu ya. Betul, Dok? dan terutama buat ibu-ibu hamil nih yang di rumah, jangan lupa hasil pemeriksaannya tuh dicantumkan di buku pinknya, dibawa kemana-mana. Kadang-kadang tuh ditanyain USG-nya di mana, di rumah, di bingkai lah. Padahal fungsinya itu adalah supaya kita bisa menilai dari waktu ke waktu dia pertumbuhannya sesuai atau tidak. Jadi penting untuk dokumentasinya juga nih ya, Sobat Betul. Bayangkara, Ayah Bunda, disiapkan semua nanti kalau misalkan udah waktunya kontrol gitu ya. Nah, jadi tadi luar biasa ya dokter. Memang waktu tidak terasa, banyak sekali topik-topik yang kita bahas, mitos dan fakta tentang USG mengenai terutama USG dalam kehamilan ya. Jadi saya memang kita butuh episode lagi sih dok, butuh episode berikutnya ya untuk Kalau membahas. ngomongin hamil tuh emang nggak akan Nggak akan habis-habisnya. habisnya, Apalagi iya. komplikasi kehamilan sekarang juga makin banyak dan sebenarnya itu bisa kita cegah kalau kita tahu lebih dini. Nah, Gitu. Jadi nanti mungkin next episode next aja. episode kita bisa bahas lebih detail tentang kehamilan itu sendiri ya dok ya. Nah tapi ya saya harap, kita semua berharap ya dok ya, dengan adanya episode kali ini itu membantu ayah bunda, calon ayah bunda ya, Sobat Bayangkara semua untuk mengetahui tentang USG ini dan peranan pentingnya dalam proses kehamilan. Mungkin closing statement dokter untuk para ayah bunda dan Sobat Bayangkara di rumah semua? Closing statementnya mungkin buat para calon ayah bunda di rumah atau mungkin yang justru sedang mempersiapkan kehamilan. Kehamilan itu memang meskipun kalian mungkin sudah pernah sebelumnya, setiap kehamilan itu adalah sesuatu yang unik dan tetap harus dipantau. Karena pemantauan itu akan nanti berfungsi untuk membantu mencegah
komplikasi kehamilan, dan untuk memastikan bahwa kondisi ibu dan bayinya bagus gitu ya. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan rutin, kontrol kehamilan, dan melakukan USG, terutama di momen-momen yang tepat tentunya dengan dokter kandungan supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak loh Dokter Olive. Terima kasih kembali. Ini ilmunya dan pengalamannya juga sangat menarik dan penting ya dicatat tadi untuk ayah bunda, calon ayah ibu ya terutama ya, dan Sobat Bayangkara semua. Jadi tidak ada lagi yang mudah-mudahan yang ragu akan pentingnya USG ya Dok, dalam peran kehamilan, dan penting untuk rutin periksa ANC atau persiapan kehamilan, karena semakin dipersiapkan dengan baik, kesehatan ibu dan janinnya juga akan terjamin baik gitu ya. Mungkin itu saja dokter, saya berharap kita semua sehat ya, ayah ibu semua sehat yang ada di rumah, mungkin yang pejuang garis 2 juga tetap semangat, ibu-ibu hamil dan bapak-bapak siaga juga semua sehat ya dokter. Amin. Ya. Terima kasih banyak, dan untuk Sobat Bayangkara, jika ingin konsultasi lebih lanjut dengan para ahli mengenai kehamilan, persalinan, dan keluhan organ reproduksi lainnya, jangan ragu untuk konsultasi dengan ahli dokter spesialis obstetri ginekologi atau kandungan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok. Dan jangan lupa untuk klik like video ini, komen, share, dan juga subscribe channel Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok untuk konten-konten kesehatan berikutnya. Melayani dengan hati, terima kasih, sampai jumpa. Tanya dokter.